Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menetapkan ex-direktur Badan Usaha Milik Daerah Lingga dan ex-direktur PT PSM tersangka korupsi pengadaan mesin pengolahan tepung ikan. Pakistan dilanda gempa hebat pada Kamis dini hari waktu setempat, sedikitnya 20 orang tewas dalam peristiwa ini. Kebakaran besar yang terjadi di depo penyimpanan bus di Roma mengakibatkan 30 unit bus hangus terbakar. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Kejaksaan Negeri Natuna akan melelang 20 unit kapal ikan asing yang merupakan barang bukti rampasan perkara tindak perikanan. Sebanyak 20 unit kapal ikan asing yang merupakan barang bukti rampasan perkara tindak perikanan akan dilelang. Kejaksaan Negeri Natuna sebelumnya telah melakukan pelelangan kapal ikan asing tersebut, namun tidak ada peminat yang membelinya. Saat ini puluhan kapal ikan asing itu masih dititipkan di dermaga pos TNI AL Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Natuna, Kepulauan Riau. Status kapal-kapal tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bulan September kita berhasil melelang rata-rata harga kapalnya di limit harga yang dicantumkan oleh tim penilai itu 150-an juta per unit rata-rata. Karena penilaian kapal ini berlaku 6 bulan, jadi rencananya kami di awal tahun depan akan berusaha untuk melelang kembali. Pelelangan kapal itu dilakukan berdasarkan putusan majelis hakim, sehingga barang bukti yang dirampas dapat dilelang untuk menambah pendapatan negara. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Imam MS Sidabutar, mengatakan minimnya pembeli mengakibatkan tidak banyak kapal yang laku dilelang. Ia memastikan pihaknya akan terus mengupayakan agar kapal-kapal tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Terkait kondisi, puluhan kapal yang merupakan barang bukti ini terpantau tidak terawat, dikarenakan minimnya anggaran yang diperuntukkan bagi pemeliharaan barang rampasan, sehingga sulit untuk melakukan perawatan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menetapkan 2 orang tersangka atas korupsi pengadaan mesin pengolahan tepung ikan yang ada di Kabupaten Lingga. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri menetapkan 2 orang tersangka atas korupsi pengadaan mesin pengolahan tepung ikan yang ada di Kabupaten Lingga. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Goldenheart mengatakan tersangka berinisial RL merupakan ex-direktur Badan Usaha Milik Daerah Lingga dan ENS merupakan direktur PT PSM. Pengungkapan kasus merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri terhadap pengadaan alat oleh kedua perusahaan tersebut. Hari menjelaskan pengadaan mesin ini melalui BUMD Kabupaten Lingga, yaitu PT PSM. Hari menjelaskan proses pengadaan mesin pengolahan tepung ikan dilakukan dengan cara yang tak semestinya. Pelaku RL diketahui menyuruh pelaku ENS untuk menghitung semua pembiayaan, sehingga didapat angka mencapai 3.090.726.183 rupiah. Kemudian RL meminta fee sebesar 150 juta rupiah dari pengadaan tersebut.
Hari juga mengungkapkan dari hasil penyelidikan kepolisian ditemukan mesin pengolahan tepung tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan saat dilakukan pengujian oleh ahli, mesin tersebut tidak menghasilkan tepung ikan. Ternyata setelah beberapa kali dilakukan uji coba, alat ini tidak berfungsi dan tidak bisa mengeluarkan tepung ikan sebagaimana yang diharapkan ataupun sesuai dengan spek ataupun yang dibutuhkan oleh Bioindek Kabupaten Lingga. Hasil audit BPKB ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.090.726.183. Kepolisian lantas menyita barang bukti berupa 1 unit mobil CR-V, 1 unit sepeda motor, 11 unit mesin pabrik, dan surat-surat dokumen serta rekening koran. Tersangka terancam penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV, mengabarkan. Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau menghadirkan layanan warung gurindam guna mempermudah masyarakat dalam mengakses data di tengah pandemi COVID-19. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kepri, Agus Sudipyo mengatakan, layanan warung gurindam memuat data, mulai dari data informasi publikasi, data mikro, konsultasi statistik, hingga coaching informasi statistik yang diperlukan masyarakat, termasuk pers, pengusaha, dan akademisi. Agus mengatakan, layanan warung gurindam ini merupakan upaya mengakses data secara real-time kepada masyarakat. Warung gurindam juga merupakan salah satu layanan yang terintegrasi dengan berbagai layanan BPS Provinsi Kepri yang dilakukan secara virtual. Semua data yang disajikan dalam layanan warung gurindam terbuka untuk umum. Namun, untuk akses data mikro hanya bisa diakses oleh beberapa perguruan tinggi di Kepri. Jadi dengan sekali klik maka kita bisa mendownload banyak publikasi secara gratis dalam satu kali langkah. Nah, itu satu kemudahan. Yang kedua, teman-teman untuk konsultasi statistik nggak perlu datang ke kami karena kondisi COVID juga kan ya, nggak perlu bertatap muka dengan kami. Kami layani secara virtual, artinya memang petugasnya benar-benar ada. Jadi pada saat teman-teman bertanya, saat itu juga kami jawab. Jadi seperti kita berinteraksi dengan tatap muka seperti ini, cuman konsepnya virtual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV, mengabarkan. Waktu setempat, peristiwa gempa ini menewaskan sedikitnya 20 orang dengan korban mayoritas wanita dan anak-anak. Gempa berkekuatan magnitudo 5,7 melanda Pakistan Selatan pada Kamis dini hari waktu setempat. Gempa terjadi pada saat mayoritas sedang beristirahat, sehingga menyebabkan banyak korban jiwa. Hingga saat ini tercatat sedikitnya 20 orang tewas karena gempa tersebut, dan mayoritas korban meninggal didominasi oleh wanita dan anak-anak. Sementara kondisi wilayah terdampak gempa tanpa penerangan, membuat warga berkumpul bersama di rumah sakit sipil dalam kegelapan, dan hanya dibantu penerangan melalui senter. रात को 3 बजे के लगभग बहुत बड़ा ज़लज़ला हुआ जिसकी शिद्दत तकरीबन 5.9 थी। अब तक इस ज़लज़ले में ज़िला हरनाई के 13 बंदे अब तक शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद जो है इस वक्त जख्मी हैं। Penduduk setempat, Muzaffar Kantarin mengatakan, mereka yang terluka parah dipindahkan ke ibu kota Balochistan. तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, 7:15 के टाइम हो रहा है, 3 बजे ज़लज़ला हुआ है, लेकिन अभी तक जितने सीरियस मरीज़ है वो सब अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनको कोयटा रेफर करने के लिए एम्बुलेंसों का इंतज़ार है। Lebih dari 100 rumah runtuh dan sejumlah besar bangunan mengalami kerusakan, termasuk gedung-gedung pemerintah. Ratusan orang kehilangan tempat tinggal karena peristiwa gempa bumi ini. Dari Pakistan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Kebakaran besar yang terjadi di depo penyimpanan bus di Roma mengakibatkan 30 unit bus hangus terbakar. Sekitar 30 unit bus yang dioperasikan oleh sistem transportasi umum di Roma hangus terbakar di sebuah depo penyimpanan bus. Menurut pernyataan dari perusahaan tram dan bus kota Roma, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui. Dalam pernyataan resmi disebutkan para petugas pemadam kebakaran dan polisi langsung turun tangan sesegera mungkin untuk melakukan pemadaman.
Sejumlah insiden kebakaran bus individu dilaporkan kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk setidaknya 24 insiden kebakaran sejenis pada 2019. Namun, kebakaran kali ini merupakan insiden pertama yang menghanguskan jumlah bus terbanyak dalam satu insiden. Sekitar 20 unit bus diketahui dalam kondisi rusak adalah kendaraan dengan generasi tua dengan berbagai tingkat kerusakan. Tidak ada laporan korban luka akibat kebakaran tersebut. Dari Roma, Italia, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Tim Densus 88 Mabes Polri temukan 35 kg bahan peledak yang disembunyikan terdakwa teroris Imam Mulyana. Tim Densus 88 Mabes Polri menemukan 35 kg bahan peledak di Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka, yang disebut dengan istilah Mother of Saint. Puluhan kilogram bahan peledak ini merupakan milik terdakwa teroris yang ditahan sejak 2017 lalu. Setelah melakukan penyisiran lokasi dan pengamanan di area bahan peledak tersebut disimpan, kepolisian memastikan wilayah tersebut telah aman. Kendati pengamanan masih terus dilakukan oleh pihak Polres Majalengka. Sementara itu, sebagian dari temuan dibawa oleh pihak Densus 88. Kepolisian menyebutkan bahan peledak tersebut telah tersimpan lama di ketinggian 1450 mdpl. Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi mengatakan lokasi sudah dipastikan aman. Terakhir diyakinkan bahwa tidak ada lagi bom yang disimpan ataupun tersimpan di wilayah sekitar Bandar Agung. Kemudian kemarin juga Densus 88 sudah menyisir, mencari ulang dan sudah dipastikan tidak ada. Ia juga menjelaskan karena tersimpan cukup lama, kualitas bahan peledak tersebut sudah sangat menurun. Penemuan oleh Densus 88 Mabes Polri dilakukan berdasarkan pengakuan Imam Mulyana, yang merupakan seorang narapidana teroris. Dari Majalengka, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Selebritis yang tengah naik daun Enzi Storia dikabarkan telah dilamar oleh artis ternama Gading Martin. Isu hubungan keduanya ini sontak menjadi pembicaraan publik di media sosial. Perempuan berdarah Aceh Polandia, Enzi Storia Leo Farisa, dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan mantan suami Gisela Anastasia, Gading Martin. Hubungan Gading dan Enzi dikabarkan semakin dekat setelah keduanya ikut dalam rombongan yang terbang ke New York dalam rangkaian acara salah satu brand pakaian. Kabar hubungannya semakin kencang ketika desainer Ivan Gunawan mengomentari salah satu unggahan Gading saat foto bersama Enzi. Ivan mengomentari foto tersebut dengan tulisan akan merancang baju pernikahan untuk mereka. Menanggapi isu dilamar Gading Martin di Amerika Serikat, Enzi Storia mengaku jika komentar Ivan Gunawan hanya bercanda. Enzi juga menegaskan bahwa hubungan keduanya hanyalah teman semata. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Fenomena badai pasir yang terjadi di Brazil merubah warna langit menjadi oranye. Langit berubah warna menjadi oranye selama badai pasir berlangsung. Menurut pemadam kebakaran setempat, fenomena itu berlangsung selama 20 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka-luka. Angin kencang bertiup, lalu menjadi dingin dan angin semakin kencang. Dia menebang pohon, menjatuhkan parabola dari rumah ibuku. Ubin diledakkan dari atap saya. Ahli meteorologi Celso Oliveira melihat tidak ada yang luar biasa dalam kondisi cuaca seperti ini. Awal musim hujan di Brasil selalu disertai angin kencang. Namun, pada tahun ini kami menghadapi kekeringan yang semakin parah. Tanah tidak terlindungi dan angin meniupkan debu ke udara. Namun harus diingat bahwa peningkatan angin yang terkait dengan datangnya hujan adalah hal yang biasa. Dari São Paulo, Brazil, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.